Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini hari Jumat, hari baik. Jangan lupa Jumatan. Nah, teman-teman, kemarin kita udah tahu ya, ada 4 tuntutan dari Bobotoh. Dan saya mengatakan sebetulnya 4 tuntutan ini simple, mudah dimengerti dan jelas gitu argumennya, ya. Tapi ternyata sampai saya buat video ini masih belum dilaksanakan oleh Persib, ya, oleh PT PBB, oleh Kepanpelan dan mereka yang kemarin diberi tuntutan itu. Gitu. Padahal ada kesepakatan bahwa tuntutan itu harus dilakukan 1 kali 24 jam. Ini artinya apa? Ini artinya tuntutan itu disepelekan, ya, gak dianggap penting. Ya dong, logis dong. Kalau misalkan Anda berbicara dengan pihak dan Anda menghargai pihak tersebut gitu, maka jangankan tuntutan, ucapan, himbauan saja pasti akan diikuti. Tapi kalau sudah berupa tuntutan, lalu juga ada ultimatum ya, 1 kali 24 jam, ternyata berhari-hari masih didiemin, itu artinya apa? Itu artinya Anda disepelekan, nggak dianggap ya, luar biasa. Bobotoh, pendukung Persib, nggak dianggap sama klubnya sendiri gitu. Nah, sekarang coba kita cari akar permasalahannya ya. Kenapa sih Bobotoh sampai bisa dianggap sepele seperti ini? Ya. Nah, kalau pendapat saya ya, analisis saya, ini tentang figur pemimpin, ya. Kepemimpinan di Bobotoh. Kita ini krisis kepemimpinan di Bobotoh, ya. Sehingga ini kan ngaruh ya, tuntutan dibawa oleh pihak siapa. Kalau kita menghargai orangnya, itu kan pasti akan diikuti gitu ya. Berarti apa? Berarti PT PBB juga melihat Bobotohnya mereka nggak segan gitu, nggak segan, dan juga mereka nggak menghormati, nggak menghargai gitu. Makanya mereka sepelekan ya. Nah, ini tentang krisis kepemimpinan. Jadi saya mau cerita nih tentang almarhum Ai Betik ya. Almarhum Ai Betik ini bisa saya pastikan deh, kalau ada manusia di muka bumi yang paling cinta sama Persib, itu adalah Ai Betik ya. Ai Betik ini adalah panglima Viking, ya. Bobotoh ini kan banyak ya, salah satu kelompok terbesarnya adalah Viking. Nah, tapi ternyata ucapan Mang Ai, gestur, gerakan, himbauan, ya, itu nggak cuma diikuti sama anak-anak Vikingnya, tapi hampir seluruh Bobotoh. Karena apa? Karena Mang Ai ini memang disegani, ya, disegani, punya karisma, kewibawaan, dan juga apa yang dilakukan oleh Ai Betik. Jadi Ai Betik ini saya manggilnya Mang Ai, itu memang untuk Persib gitu. Jadi walaupun nggak mengenal secara langsung ya, tapi banyak orang sangat respect sama dia. Dan bagaimana manajemen Persib waktu itu? Takut ya, takut mereka sama Ai Betik, sama Mang Ai ini. Saya yang saya ikuti banget ya, yang saya ikuti banget ini ada periode tahun 2005 sampai 2010. Selama 5 tahun itu saya paling sering berinteraksi sama almarhum Ai Betik. Kenapa? Karena kami berdua terlibat ya di salah satu program. Jadi ada program itu pokoknya tahun 2005-2010 itu kan TV lokal bermunculan ya. Nah, ada salah satu stasiun TV namanya STV. Ini TV lokal di Bandung. Itu punya program namanya Persib Aing, Persib Aing. Nah, saya asisten produsernya di situ. Dan Mang Ai Betik ini talentnya, hostnya, presenternya. Jadi selama 5 tahun itu saya sangat intens ya, sering ngobrol dan lain sebagainya dengan Ai Betik, dengan Mang Ai. Dan manajemen ketika itu ya, ini ada peralihan nih. Tapi antara 2005 sampai 2009 itu masih zaman APBD. Jadi pengurusnya ini masih pengurus orang-orang Pemkot ya, birokrat, masih APBD zamannya. Itu takut banget sama Mang Ai ya. Takut tuh bukan takut, takut itu enggak, tapi mereka tuh mewaspadai setiap kali Ai Betik ngomong atau keberatan, nggak setuju, itu pasti mereka pertimbangkan ya. Misalkan rekrutmen pemain, tiba-tiba pemainnya itu jelek dan Ai Betik ngomong ketika siaran TV itu ya, alah pemainnya goreng lah, nggak satu coret nuk itu mah, dicoret beneran gitu, dicoret beneran. Lalu yang paling fenomenal tentunya adalah aksi mendemo pelatih Risnandar Sundoro ya, tahun 2006 kalau nggak salah ya. Jadi Ai Betik ya memimpin para Bobotoh melakukan demonstrasi agar pelatih Risnandar Sundoro
diberhentikan, diturunkan gitu. Hasilnya apa? Hasilnya manajemen memberhentikan Risnandar Sundoro. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika zamannya Aibetik ya, Bobotoh sebagai supporter itu berhasil sukses memerankan peran sebagai pressure group ya. Pressure group ini adalah kelompok penekan. Nah, apa itu kelompok penekan? Jadi dalam suatu sistem yang namanya kelompok penekan ini ada di luar sistem ya. Sistemnya itu kan manajemen, para pengurus Persib ya, PT-nya segala macem gitu. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan masih birokrasi, ketua umum, ketua harian, manajer, nah kayak gitu-gitu ya, sekretaris ya. Nah, jadi yang namanya pressure group ini memang ada di luar sistem ya, ada di luar lingkaran sistem. Tapi semua gerak-gerik mereka, gestur mereka, ya, ucapan mereka, gerakan mereka, aksi mereka itu akan mampu mempengaruhi segala tindakan yang diambil oleh sistem ini. Nah, itulah pressure group ya, kelompok penekan gitu. Kalau dalam konteks negara berarti pressure group ini bisa dikatakan apa ya? Mungkin semacam LSM, NGO gitu. Lalu juga para komunitas gerakan gitu. Jadi mereka ini memang di luar sistem ya. Tapi aksi-aksi mereka, ucapan mereka itu dipertimbangkan untuk mengambil keputusan. Nah, itulah ya pressure group. Dan sepeninggal Mang Ai, saya pikir udah nggak ada figur seperti itu ya. Bobotoh betul-betul kehilangan figur Mang Aibetik gitu. Dan ini berat sebetulnya, berat gitu ya. Karena apa? Karena dengan kehilangan figur, Bobotoh disepelekan ya. Krisis kepemimpinan ya. Ayo sebutin siapa sekarang coba pengganti Aibetik, pentolan siapa yang bisa seimbang sama Aibetik? Nggak ada ya. Aibetik tidak tergantikan. Dan ketiadaan figur seperti Mang Ai mengakibatkan Bobotoh disepelekan. Kemarin tuh kan permintaannya simpel ya. Minta maaf aja